Selain dikenal sebagai bangsa dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, bangsa Indonesia juga dikenal dengan kekayaan kulinernya. Kelesatan rendang, gudeg, tempe, nasi goreng, ikan kayu, wadi ikan patin sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Salah satu ciri khas warisan kuliner Nusantara adalah nenek moyang kita memasak makanan agar bisa bertahan lama atau menggunakan bahan makanan yang sudah tersisa untuk diolah menjadi masakan baru. Tujuannya adalah agar makanan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemajuan ilmu dan pengetahuan saat ini dalam mengolah bahan makanan dan mengawetkan makanan ternyata tidak diimbangi dengan kebiasaan masyarakat untuk menghemat makanan. Dengan orang yang menyisakan makanan di restoran, di pesta hajatan, bahkan di rumah, sering kita temui. Alasan paling klasik seseorang tidak menghabiskan makanannya adalah sudah kenyang atau rasa makanan yang tidak sesuai dengan selera. Makanan sisa ini pada akhirnya dibuang dan menjadi sampah. Fakta yang mengejutkan dari hasil penelitian Bappenas pada tahun 2021, potensi sampah yang dihasilkan dari makanan yang terbuang sebelum diolah atau food loss dan sampah makanan food waste di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2019 mencapai 23 sampai 48 juta ton per tahun atau setara dengan 115 sampai 184 kg per kapita per tahun. Bahkan hasil analisis Kompas yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2022 menemukan bahwa nilai sampah makanan di Indonesia mencapai 330 triliun per tahun. Terkadang orang yang membuang sampah merasa ada hak untuk membuang makanan tersebut karena sudah merasa membayar. Jadi makanan itu sudah menjadi miliknya dan dia berhak untuk memakan atau membuangnya. Ini adalah salah satu dosa yang sering terjadi. Karena pada dasarnya kita sama sekali tidak ada hak untuk membuang makanan. Bila kita suka membuang makanan, berarti kita sedang membuang anugerah dari Tuhan. Ingatlah, kita bisa makan bukan karena kita lebih hebat dari orang yang tidak bisa makan, tapi karena anugerah dari Tuhan. Memang kita sudah bekerja keras untuk hal itu, namun jangan lupa, bila Tuhan tidak memberkati pekerjaan dan penghasilan kita, maka kita tidak akan dapat menikmati makanan. Makanan terlalu berharga untuk dihamburkan. Sadarkah kita bahwa makanan adalah pemberian pertama dari Allah yang tercatat dalam Alkitab? Kejadian 1 memaparkan Allah menciptakan alam dengan firman-Nya. Puncaknya Allah menciptakan manusia dan kemudian memberkati mereka. Dan baru pada ayat ke-29, untuk pertama kali muncul kata memberikan. Pemberian ini tidak lain mengacu pada makanan yang dikonsumsi manusia. Dan firman-Nya menegaskan pemberiannya itu sesuatu yang baik bagi kesejahteraan ciptaannya. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makanan. Kejadian 1 ayat yang ke-29. Ketika kita menjumpai hidangan di meja makan, kita sedang menyambut pemberian yang baik dari Allah. Adakah kita sungguh-sungguh bersyukur atas makanan itu? Apakah kita memilih makanan secara arif? Apakah kita makan dengan pola yang sehat dan tidak berlebihan dan tidak menghamburkannya secara sembrono? Kiranya kita diberikan hikmat dari Allah
untuk dapat mensyukuri dengan penuh sukacita setiap makanan yang tersaji di hadapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami melalui makanan yang Engkau berikan pada kami setiap hari. Pemberian yang Engkau berikan dengan penuh cinta kepada kami. Makanya Tuhan berikan kami hikmat-Mu agar kami menghargai setiap makanan yang Kau berikan pada kami untuk kelangsungan hidup kami, karena itu adalah bukti cinta dan pemeliharaan-Mu atas kami. Jauhkan kami dari sifat memboros-boroskan makanan, sehingga kami tidak membuang anugerah-Mu dalam kehidupan kami itu. Tolong kami ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.